Profesor Dr. Musdah Mulia, dialah cendekiawan muslimah pembela kaum lemah. Kiprahnya merentang dalam keseimbangan yang mengesankan antara intelektualisme dan aktivisme. Penulis ratusan buku keislaman dan peraih belasan penghargaan bergengsi nasional dan internasional ini gigih melakukan pendampingan bagi kaum minoritas dan marginal, kelompok rentan korban marginalisasi, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, pengusiran kelompok-kelompok Syiah dan Ahmadiyah, serta masih banyak lagi. Musdah Mulia telah mewakafkan hidupnya untuk memuliakan dan membela nilai-nilai kemanusiaan universal. Dalam genggaman tangan Musdah Mulia, ajaran Islam memiliki satu tarikan nafas dengan perjuangan hak-hak asasi manusia. Lantas, apa yang membuat Musdah Mulia begitu berani menentang praktik-praktik intoleransi? Siapa inspirator utamanya? Apa ketakutan terbesarnya? Buku apa yang mengubah secara drastis pandangannya tentang Islam? Seperti apa sikapnya pada poligami? Rentetan-rentetan pertanyaan itu dijawab dengan lugas dan cerdas oleh Musdah Mulia saat tim Kerani TV berkesempatan mengungkap sisi lain kehidupannya. Alhamdulillah sih kalau saya ya memadukan antara intelektualisme dan aktivisme itu sudah menjadi kebutuhan sejak saya masih muda sekali. Jadi saya nggak pernah memisahkan dunia intelektualisme dengan dunia aktivisme, karena kalau orang hanya sekedar berdiri di menara gading perguruan tinggi, dia kan nggak ngerti apa-apa ya apa yang terjadi di masyarakat kita. Karena itu penting juga sih para intelektual itu turun ke lapangan gitu, melihat apa sih kejadian di lapangan, sehingga apa yang disampaikan di perguruan tinggi itu betul-betul merespon perkembangan sosial. Nah, dalam konteks ini saya merumuskan kebahagiaan itu bagi saya seorang muslimah adalah manakala kita mampu ya merefleksikan diri kita itu sebagai khalifah fil ard. Nah, bahagia itu adalah kalau kita mampu melaksanakan tugas-tugas kewajiban kita, itu bahagia loh. Melaksanakan bahwa kita sebagai khalifah fil ard, paling tidak ada 3 menurut saya yang kita refleksikan dalam keseharian kita, bagaimana kita memanage. Karena khalifah itu adalah manajer. Khalifah itu adalah pemimpin. Ya, khalifah itu adalah penata. Jadi kita menjadi manajer, memanage mind kita, sehingga mind kita itu selalu positif. Karena dari pikiran-pikiran yang negatif itu loh lahir berbagai macam kejahatan. Karena itu kalau orang bahagia itu pasti pikirannya positif. Selalu pikirannya itu konstruktif. Selalu pikirannya itu ingin memaslahatkan sesama. Nah, yang kedua itu adalah bagaimana kita memanage kalbu kita sehingga selalu dekat kepada Tuhan. Kebahagiaan itu adalah kalau seseorang itu merasa dekat ya kepada Sang Pencipta, sehingga dia selalu merasa ada yang memproteksi. Jadi nggak ada rasa cemas, nggak ada rasa ketakutan dan apa yang tidak beralasan ya. Yang ketiga itu adalah kemampuan untuk memanage. Dalam hal ini adalah manajemen syahwat. Syahwat itu luas spektrumnya. Nah, bagi saya bahagia itu adalah jika kita mampu ya melaksanakan kewajiban atau visi kita sebagai manusia, sebagai khalifah fil ard. Amar ma'ruf itu adalah upaya-upaya transformasi, upaya-upaya peningkatan kualitas diri. Mulai dari diri kita tentunya, bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita, kualitas spiritualitas kita, kualitas intelektual kita, ya, kualitas emosional kita. Maka jangan gampang ngamuk gitu. Jadi itu sesuatu yang bisa kita lakukan gitu. Nah, selain itu amar ma'ruf nahi munkar itu adalah upaya-upaya transformasi. Upaya-upaya transformasi itu adalah upaya-upaya memanusiakan manusia. Ya, mulai dari dirimu dulu, bagaimana kamu menjadi lebih manusiawi. Caranya bagaimana? Ya, menjadi manusia itu kan nggak mudah ya. Jadi bagaimana kita mengontrol emosi kita, mengontrol pikiran kita, ya, mengontrol syahwat kita. Jadi menjadi lebih manusiawi. Nah, upaya-upaya humanisasi itu dapat kita lakukan melalui edukasi pendidikan. Jadi supaya nahi mungkar, supaya tidak melakukan kejahatan, beri dia edukasi. Karena itu pendidikan itu penting sekali. Yang kedua apa? Upaya-upaya apa lagi yang dapat dilakukan dalam konteks nahi mungkar?
upaya humanisasi selain edukasi adalah advokasi. Nah, publikasi jangan sampai salah. Publikasi itu penting. Orang nulis itu sesuatu yang tulisan yang bermanfaat lah kira-kira. Jangan nulis hoax ya. Jangan nulis fitnah yang malah menimbulkan kegalauan dan bencana dalam masyarakat kita. Karena itu mari kita memaksimalkan potensi-potensi diri kita sebagai khalifah fil ardh sehingga kita membuat kita bahagia. Karena dengan melakukan tugas-tugas sebagai khalifah dengan misinya itu amar ma'ruf nahi munkar, itu kan membuat kita kan bahagia. Karena itu menurut saya mari deh amar ma'ruf nahi munkar itu kan suka kalau di masyarakat itu ayo amar ma'ruf nahi munkar. Udah gitu kan orang lain yang disasar. Mestinya amar ma'ruf nahi munkar itu menyasarnya ke diri kita dulu. Kita udah bener nggak ya? Nah, setelah itu baru kalau kita sudah bener baru kita berdakwah untuk kebaikan orang lain. Nggak ada tuh, saya nggak takut kepada siapa-siapa karena saya yakin betul bahwa Sang Pencipta saya itu cuma Allah. Yang saya takutkan itu nggak ada karena Allah itu bagi saya maha pengasih dan maha penyayang. Ini loh bedanya. Saya tidak menggambarkan Tuhan itu sebagai maha penyiksa. No. Jadi saya menggambarkan Tuhan itu maha rahman ya, maha rahim. Jadi semakin saya mendekat kepadanya itu semakin rasa cinta juga mengalir ke dalam diri saya. Jadi saya tidak menggambarkan Tuhan itu yang maha pemberi azab. Mungkin Tuhan juga maha pemberi azab, tapi saya tidak menggambarkan Tuhan. Nah, itulah bedanya. Saya menggambarkan Tuhan itu malah dengan sifat-sifat atau karakteristik feminin yang menyayangi, yang ngemong gitu kan, yang memberi hidup. Karena itu saya nggak pernah takut karena Tuhan selalu memberikan perlindungan. Saya selalu yakin itu. Oh iya, kalau namanya ancaman sih macam-macam. Dari zamannya Gus Dur masih hidup dulu. Saya ingat dulu Gus Dur itu suka nanya ke saya, "Ustaz, kamu dapat attack nggak secara fisik? Maksudnya serangan fisik?" Alhamdulillah Gus Dur, saya bilang gitu. Kalau secara fisik sih nggak ada, tapi yang namanya email gitu yang memaki-maki. Tapi saya nggak pernah risau tuh dengan itu. Biarkan aja lah. Karena buat saya ya karena mereka nggak paham aja ya biarin aja lah. Nanti lama-lama juga dia paham lah. Saya kagumi dalam hidup saya, kalau kita bisa bicara tentang agama ya teladan Rasulullah itu kan luar biasa. Jadi jangan melihat Rasul itu sebagai sebagai sosok yang sepenuhnya itu datang dari Tuhan, seolah-olah dia itu boneka yang kemudian Tuhan memberikan segala kebaikan kepada dia. No, jadi Nabi Muhammad itu manusia biasa yang kemudian beliau juga itu berusaha bagaimana ya mengedepankan sikap-sikap yang yang terbaik yang disebut dengan akhlakul karimah. Jadi Nabi itu berupaya keras loh, jangan dikira, dan bisa gitu. Kalau Nabi bisa, kenapa kita nggak bisa? Kita sesama manusia, tetapi yang buat saya tetap aja bahwa kalau Tuhan ingin memberikan hidayah kepada seseorang, ya Tuhan, tapi di hidayah itu kan nggak turun begitu saja, mesti ada upaya-upaya juga dong dari manusia. Jadi dari upaya dari manusia, kemudian Tuhan memberikan ridhonya, berkahnya, lalu turunlah sejumlah karomah ya kepada seseorang. Itulah yang terjadi pada diri Rasul. Dan saya sangat mengagumi ya perjalanan kehidupan Rasulullah. Jadi saya kalau ada apa-apa ya teladan saya gimana ya Rasul menghadapi ini dalam masanya dia gitu di abad ke-7. Tentu nggak mudah kan? Itu abad ke-7 loh. Bagaimana Nabi gagasannya tentang persamaan semua manusia. Itu kan luar biasa. Dan itu baru pada abad ke-7 gagasan itu muncul. Nah, sementara kita melihat deklarasi universal hak asasi manusia itu abad ke-20 baru secara global, secara internasional manusia tersadar pentingnya tentang prinsip persamaan antar manusia. Itu loh kalau saya melihat ya Allah, Rasul itu luar biasa. Tapi ini yang nggak ditangkap oleh umat Islam. Ya, pesan-pesan moral dari Islam yang begitu luar biasa. Tapi anehnya justru ini nanti ditangkap oleh non-muslim dan dikembangkan di sana. Kita kehilangan lah mutiara yang sangat berharga. Sunnah Nabi hanya poligami yang memalukan banget gitu loh ya. Padahal ya Allah, yang namanya Rasul itu sifat jujurnya, sifat tolerannya. Coba baca perjanjian Piagam Madinah. Isinya kan Masya Allah itu benar-benar kan kalau kita baca sepintas betapa di situ posisi umat Islam dirugikan ya. Tapi buat Nabi ya kalau untuk membangun perdamaian ya kita harus meredam ego kita dulu, kira-kira kayak gitu.
Misalnya kita membaca Fathu Makkah, cerita tentang Fathu Makkah, bagaimana Nabi sudah ada di depan kota Makkah, tapi kan Nabi harus kembali kan, karena ditolak kan. Padahal waktu itu Nabi sebagai pemenang. Kalau Nabi mau melakukan pemaksaan dalam seketika saja, penduduk Makkah itu sudah habis kan. Tapi kan Nabi selalu menghindari pertumpahan darah. Tetapi dalam masyarakat kita kan peperangan ini yang dibesar-besarkan. Dari 23 tahun perjuangan Nabi, kalau kita menghitung perang itu hanya ada 80 hari loh. Jadi sebetulnya peperangan di masa Nabi itu betul-betul dilakukan hanya untuk kepentingan pertahanan diri gitu, membela, bukan untuk menyerang. Tapi sayang sekali penangkapan kita tentang sejarah Nabi itu lebih banyak unsur berdarahnya gitu, unsur peperangannya daripada unsur damainya. Menyedihkan juga sih. Ketika kita bicara tentang sunnah Nabi, kok yang mengemuka itu kok poligaminya ya. Padahal Nabi pun berpoligami nggak seperti yang dibayangkan oleh para pengikutnya sekarang ini, yang unsur-unsur seksualitas dan ininya yang menonjol kan. Padahal Nabi itu ya unsur keadilannya itu yang lebih menonjol ya. Dan tidak seperti apa yang dibayangkan oleh masyarakat yang sekarang ini ya. Karena itu mari deh kita kembali memperkuat literasi agama, sehingga kita memahami agama ini, apapun, bukan hanya di Islam tapi juga di agama-agama lain. Bagaimana sebetulnya agama itu seharusnya membawa manusia itu lebih bahagia. Benar. Tapi aneh ya kalau kita melihat indeks negara-negara bahagia, pasti bukan negara-negara yang beragama. Buat saya sih tetap gitu ya, upaya-upaya untuk membangun masyarakat yang dalam Al-Quran dikatakan balda thayyibah wa rabbun ghafur, itu ya tetap menjadi concern saya. Karena buat saya ini Mas Rifki ya, karena saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Saya tuh gak pernah sakit loh jadi orang. Paling yang sakit itu cuma flu gitu ya, nggak ada tuh yang serius bener-bener. Karena orang suka bertanya kepada saya, Bu Musta minum obat apa? Nggak ada. Jadi dalam hidup saya sekarang, saya udah 62 tahun ya. Orang tuh udah minum obat ini, obat itu. Alhamdulillah saya tuh nggak ada loh. Paling cuma vitamin C supaya nggak, kalau apalagi kondisi mau hujan sekarang begini kan. Nah, jadi saya itu bener-bener sebagai manusia tuh alhamdulillah loh, nggak pernah sakit ya. Selalu saya diberikan kesehatan, kemampuan, dan saya selalu mengatakan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini itu sebenarnya nggak gratis loh. Ada sesuatu yang harus saya lakukan, kira-kira begitu. Karena itu saya selalu memaksimalkan seluruh hidup saya, setiap detik dari hidup saya untuk sesuatu yang bermanfaat ya untuk bangsa dan negara. Jadi saya selalu memikirkan apalagi nih yang harus saya lakukan, apalagi. Karena sebetulnya kalau saya mau jadi orang yang senang, ya kan saya kan udah selesai semuanya kan. Saya sudah selesai jadi profesor, udah 4E, udah segala-galanya. Kalau saya mau pensiun juga udah hidup bahagia dalam versi material. It's okay, semuanya udah selesai kan, apalagi yang saya cari. Tapi buat saya kebahagiaan material itu bukan itu yang penting ya. Jadi material yang kita dapatkan itu adalah untuk kita distribusikan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan. Jadi bukan untuk ditimbun gitu. Karena kalau mati juga kita kan nggak bakalan bawa apa-apa, ya nggak? Enggak tuh. karena juga pertama saya nggak pernah baca. Jadi kasihan juga sih orang-orang yang nyebar hoax. Pertama saya nggak suka baca hal-hal yang negatif. Jangankan untuk diri saya, untuk orang lain juga. Kalau udah saya pikir nggak masuk akal gitu, saya tuh langsung delete gitu ya. Jadi nggak pernah saya bisa baca secara tuntas. Kadang-kadang ada yang mengingatkan, Bu Musta ada serangan begini-begini. Nggak usah dipikirin, karena buat saya tuh nggak level aja gitu loh. Jadi buat saya tuh benar-benar mendapatkan nasihat dari Gus Dur gini. Suatu ketika saya pernah juga sih saya risau. Jadi jangan mengatakan saya nggak pernah risau. Saya risau, galau, dan sedih juga ya, sedih. Saya bilang, Gus Dur, saya ini gimana sih kok saya ini kok diperlakukan begini sama orang. Terus apa kata Gus Dur? Kamu gak usah sedih, itu iklan gratis loh buat kamu. Orang tuh mau bayar, tahu gak, yang seperti itu, supaya dia tuh jadi terkenal gitu ya. Tapi kan saya gak pernah mencari popularitas kan dalam hidup saya. Saya pikir saya gak pernah. Tapi ya kemudian orang tahu saya gitu melalui, dan lucunya sepanjang hidup saya nih banyak sekali blessing in disguise. Ya, jadi rahmat gitu. Jadi kan kelompok-kelompok itu kan sangat pengguna medsos yang yang paling sibuk gitu kan. Nah,
mereka menjelek-jelekkan saya di medsos saya karena saya mengkampanyekan persamaan hak asasi manusia. Semua kelompok itu harus mendapatkan hak-hak yang setara, bahkan juga perlindungan dari negara gitu kan. Nah, pandangan-pandangan yang menurut mereka itu jelek lalu dibaca oleh orang lain, terutama kalau dibaca oleh orang-orang yang punya pikiran waras nih. Wah, ini kok ada orang bagus banget pendapatnya. Nah, orang itu malah mengenal saya dari situs-situs kelompok-kelompok ini gitu loh. Jadi saya tuh diundang ke berbagai negara, ke berbagai perguruan tinggi berkat informasi yang disebarluaskan oleh kelompok-kelompok yang sangat pengguna medsos nomor 1 di dunia itu kan. Jadi blessing in disguise-nya betul-betul rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya banyak dikenal karena kelompok-kelompok yang ceritanya ingin menghancurkan saya, tapi justru apa yang terjadi adalah mereka malah mempopulerkan saya. Terima kasih loh untuk Gus Dur, bener kata Gus Dur, itu iklan gratis buat kamu. Tenang aja, kamu lakukan saja apa yang menurut kamu benar. Insya Allah orang yang waras pasti akan menghargai pada akhirnya. Cuma kita tunggu aja semua orang jadi waras, ya enggak? Banyak sekali, karena ketika itu saya sebagai ketua di Fatayat Nahdlatul Ulama, dan beliau ketika itu di ketua PBNU kan. Nah, kebetulan juga adik beliau yang waktu itu memimpin Muslimat NU, Ibu Aisyah Hamid. Saya juga sangat dekat dengan beliau. Jadi kami bertiga itu dulu zaman saya aktif dulu di NU, itu kalau ada kegiatan itu selalu tiga ini selalu kolaborasi, PBNU, Muslimat NU, Fatayat NU, karena waktu itu belum ada kepentingan politik. Nah, sekarang kan udah masing-masing udah bahkan kontestasi antara satu dengan yang lain, bahkan kadang-kadang konfrontasi gitu ya. Nah, kita sering jalan bareng. Satu yang selalu saya pelajari dari Gus Dur itu, beliau itu benar-benar orang yang sepenuhnya hidupnya itu hanya memikirkan kemanusiaan. Dia nggak pernah mikirin yang lain-lain, bilang kapan dia cari uang atau apa. Kadang-kadang dia dapat uang dibagiin lagi kepada yang lain. Pulang ke rumah tuh nggak bawa apa-apa loh, bener. Subhanallah, ada ya orang seperti itu. Dan itu yang nggak banyak orang tahu tentang sosok beliau yang sisi kemanusiaannya itu. Ya bagi Gus Dur kemanusiaan itu segala-galanya. Bagi saya, keagamaan itu, terutama ritual itu, adalah urusan privacy. Urusan privat yang orang lain gak perlu tahu. Kamu sholat atau tidak, orang lain sebaiknya gak usah tahu. Tetapi yang perlu diketahui oleh orang lain adalah efek dari sholat itu, efek dari haji itu. Kalau kamu sholat, pasti kamu tidak melakukan apa yang disebut dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kamu benar-benar sholat, pasti kamu akan terhindar dari segala macam perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan yang tak terpuji kan. Nah, karena itu yang penting diketahui oleh orang lain bahwa kamu nggak melakukan perbuatan keji dan tidak melakukan hal-hal yang tak terpuji, sehingga orang lain tuh mendapatkan manfaat dari sholatmu gitu loh. Anak-anakmu juga mendapatkan manfaat dari sholatmu. Pasti kamu nggak kejam kepada anak-anak, nggak melakukan kekerasan. Kalau kamu sholat dengan baik, istrimu ya pasti nggak merasa takut kepada kamu karena kamu melakukan KDRT, merasa damai dan bahagia kan. Nah, karena itu yang penting dari ibadah itu adalah manfaatnya, bukan ritualnya. Karena itu saya sedih aja ketika kita pergi haji, orang tuh ya Allah selfie-nya habis deh, nggak salah, itu kan riya namanya. Kan kita kalau beribadah kan sama dengan kalau kita bersedekah, kalau bisa tangan kirimu nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kananmu. Karena itu apa pesan moralnya itu adalah bahwa ibadah itu atau ritual itu adalah sesuatu yang sifatnya privacy. Ya, bahkan ada yang mencontohkan tuh bagus tuh. Agama itu seperti celana dalam katanya. Orang lain nggak perlu tahu lah seperti apa itu, tapi yang perlu orang beritahu bahwa kamu tuh orang yang benar-benar menjaga aurat, yang menjaga perbuatan-perbuatan yang sehingga tidak mencederai ya perasaan orang lain. Itu kan yang penting dalam beragama. Tapi sekarang sih orang kadang-kadang saya berpikir agama kok jadi terbalik-balik begini ya, orang mengeksplorasi atau bahkan mengekspresikan ya keberagamaannya itu. Bahkan dalam pidato kebudayaan saya mengatakan orang tuh kesemarakan beragama, bahkan saya menyebutnya kehebohan beragama itu tidak membawa manfaat yang signifikan
ya dalam kehidupan spiritual kita. Itu yang sesuatu yang buat saya sedih gitu ya. Ya bagi saya laki-laki dan perempuan itu ya keduanya itu saling menghargai, sifat penghargaan. Nah ini loh yang kurang dari kita, karena mestinya ya di dalam ketika kita mengajarkan agama, kita tuh mesti yakin bahwa pertama Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan visi apa? Artinya apa? Tujuan jangka panjangnya itu apa? Menjadi khalifah fil ardh. Jadi kita semuanya ini adalah wakil-wakil Tuhan di bumi, nggak laki nggak perempuan. Supaya kita melakukan kebaikan. Kebaikan buat siapa? Bukan hanya untuk manusia loh, untuk seluruh makhluk di alam semesta ini. Rahmatan lil alamin. Karena itu bagi saya laki-laki yang baik ya laki-laki yang mengerti ya, visinya sebagai khalifah fil ardh dan mengerti misinya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, karena itu kalau kita saling mengerti visi misi kita sebagai manusia, pasti kita akan saling menghargai. Oh, kamu khalifah fil ardh, saya juga khalifah fil ardh. Karena itu respect itu menjadi kata kunci. Karena buat saya laki dan perempuan itu diciptakan dengan apa? Kalau dalam, saya heran ya kalau dalam Al-Qur'an tuh jelas. Ya, misalnya dalam surah An-Nisa itu dikatakan ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi dijelaskan di situ secara gamblang ya, secara clear bahwa kalian nih manusia laki dan perempuan itu diciptakan dari satu spesies, apa itu? Nafsin wahidah. Nah, tapi lucunya di masyarakat kita, kamu perempuan diciptakan dari tulang rusuk loh. Heran saya kok bisa ya? Di dalam Al-Quran itu nggak ada loh kata tulang rusuk. Itu adanya itu sebenarnya dari interpretasi. Tapi kadang-kadang saya pikir, tapi heran juga ya kok itu yang menyeruak ya dalam kehidupan sosial kita. Makanya karena kamu kan cuma tulang rusuk, jadi kamu kan makhluk nomor 2 kira-kira kayak gitu.